Stadion Kanjuruhan. Nah, ini juga milenial pengen tahu karena ini seru banget, tragedi luar biasa. Sampai sekarang masih ramai di media sosial, apalagi waktu kemarin Piala Dunia U20 gagal. Padahal guys, saya udah ngeliat presentasinya Pak Menteri itu sebetulnya tanggal 2 April semua stadion yang dibutuhkan untuk Piala Dunia U20 sudah ready ya. Tapi mungkin kita fokus nggak ngomongin yang ke belakang karena sudah berlalu lah Pak ya, kata harus ke depan. Kanjuruhan yang pengen tahu nih milenial dan Gen Z. Oke, jadi selain Kanjuruhan, pada saat terjadinya Kanjuruhan, Bapak Presiden sudah memerintahkan pada kami PUPR untuk mengaudit stadion di Indonesia. Ada 165 stadion yang kita evaluasi. Dari 165 stadion itu 22 menjadi prioritas diaudit. Karena apa? Karena satu, dia dipakai untuk pertandingan Liga 1, 2, dan 3. Yang kedua, mempunyai kapasitas besar dan mempunyai penonton yang biasanya nonton Liga 1, 2, 3 itu cukup besar, 20 ribuan orang. Sehingga itu dari 165 dengan kriteria 3 tadi menghasilkan 22 yang kita evaluasi audit teknis. Di luar Kanjuruhan, ya, selain Kanjuruhan, dari 22 itu 4 rusak ringan dan sudah diperbaiki karena dipakai untuk U20. Ya. Yang 13 yang rusak sedang, yang 5 rusak berat. Rusak berat itu yang satu yang di Lamongan yang harus di renovasi total atau dirubuhkan. Itu, nah, itu biayanya semua ada semua. Itu sekitar 1,9 triliun. Ya, ini yang akan dievaluasi oleh FIFA untuk reformasi sepak bola di Indonesia, transformasi. Iya, transformasi. Sekarang kalau untuk Kanjuruhan, kita juga sudah audit semua. Kita Kanjuruhan memang tidak layak secara teknis, terutama keamanan dan kenyamanannya, sehingga harus direnovasi total. Sudah desainnya sudah selesai, kita akan siap untuk melelangkan pada bulan Mei ini. Kalau bulan Mei ini bisa kita lelangkan, lelang itu ada 45 sampai 65 hari, sehingga pada bulan Juli bisa kita lakukan mulai pembangunannya. Tapi saya melihat ada di media Aremania, saya ini juga termasuk arek Surabaya, ya, aku ini Surabayaan. Itu ada pendapat meminta agar dijadikan monumen. Saya sangat setuju, tapi bukan stadionnya itu sendiri. Kita akan bikinkan nanti monumen, tapi stadionnya di komplek gitu ya? Iya, karena menurut saya kayak misalnya bencana alam, pasti pekerjaan pertama kita bersihkan dulu. Saya kena tsunami, gempa bumi, yang pertama kali kita bersihkan dulu supaya orang nggak trauma. Kalau melihat itu bisa trauma, itu bahaya juga sebagai kondisi psikologi yang berkelanjutan. Ya, kita ini kan diberi mohon maaf, kira-kira ngalam ya. Kira-kira ngalam nih mohon maaf, karena kita juga diberi kemampuan untuk lupa, ya. Jadi itu harus juga kita syukuri. Kemampuan lupa itu juga, kalau kita nggak punya daya lupa, bahaya kan? Semua diingat-ingat semua. Nah, sama saja kalau yang kejadian begini, kalau nggak segera bukan kita lupakan, tapi kalau kita selalu mengingat kejadian itu kan menjadi yang berkelanjutan, menjadi mengganggu juga kejiwaan kita semua. Jadi kalau kita ingin merenovasi Kanjuruhan, nanti kita bikinkan monumen untuk sebagai pengingat bahwa telah terjadi kejadian itu. Tapi menurut saya itu, ini saran saja. Saya penghobi sepak bola juga. Saya tahu bagaimana kepedihan, terutama yang menjadi keluarga korban. Orang bisa ngomong enak seperti saya, tapi kalau kita merasakan keluarga korban, pasti juga
sangat menyedihkan ya. Tapi kita kan tidak jangan sampai berlarut-larut, the show must go on katanya kan, kita harus maju terus ya. Jadi saya juga kalau memang tidak disetujui, it's okay ya. Tapi saya ingin menyarankan, ini sudah kita desain, kita ingin Kanjuruhan tetap menjadi bahkan mungkin ke depan, karena itu sudah menjadi well known lapangan sepak bolanya, mungkin menjadi penyemangat bagi peningkatan prestasi sepak bola di Jawa Timur dan juga di Indonesia. Oke, jadi di lelang itu berarti apakah itu semua pihak baik BUMN atau swasta juga bisa ikutan? Oh, semua bisa, karena anggarannya 390 miliar. Khusus untuk Kanjuruhan? Kanjuruhan. Okay. Jadi itu semua kontraktor yang berklasifikasi besar bisa ikut. Oke.